awalnya status tersangka ini adalah sebagai saksi. Berdasarkan hasil temuan terbaru bahwa hasil pemeriksaan terhadap adik korban, Stein, ini mengarah kepada tersangka. Ya, pada awal kejadian di mana adik korban ini, Stein ini masih mengalami trauma, kita meminta bantuan kepada LPA Kota Bima untuk melakukan pendekatan secara psikologi, secara psikis. Dalam pendekatan dan alhamdulillah pada hari Rabu minggu kemarin adik korban sudah mulai bisa bercerita, menyampaikan apa yang terjadi dan apa yang dia saksikan secara langsung. Ya, sehingga kita meminta bantuan dari LPA untuk pendampingan dari tim psikologi, sehingga tim dari LPA menuju tim psikologi dan kita lakukan pemeriksaan terhadap adik korban. Dan ternyata dari adik korban ini mengetahui seluruh kejadian. Ya, karena kebetulan adik korban ini posisinya adalah berada satu kasur dengan korban dan tersangka. Di mana saat kejadian itu adik korban sedang istirahat atau sedang tidur. Ya, ketika terjadi pemerkosaan di tengah-tengah adik korban ini bangun dan melihat apa yang terjadi kejadiannya sampai dengan melihat kakaknya ini ataupun korban ini sampai dengan digantung. Dan kemudian korban ini setelah melihat tersangka setelah menggantung pergi ke tempat kos-kosannya, baru adik korban ini berani keluar dan menangis dan memberitahu sambil menangis dan bertemu dengan saksi yang ada di depan kos-kosan. Sekian itu yang saya sampaikan, tindak lanjut ataupun perkembangan dari kasus pembunuhan tersebut. Terima kasih. Barang bukti yang disita? Barang bukti yang disita ini ada berapa yang kita bisa lihat sendiri depan, mulai dari baju korban, kemudian bantal, kasur, bantal yang digunakan untuk menyekap korban, kemudian kasur tempat terjadinya kejadian, kemudian baju dan celana korban, kemudian tali jemuran dan juga kain yang digunakan untuk pengikat sebagai menggantung dari korban. Itu barang bukti yang kita amankan. Selain itu barang bukti lain yaitu berapa contoh yang sudah kita kirim ke puslapor untuk kita tunggu hasilnya lebih lanjut. Oke, selain dari satu saksi kunci yang mengetahui kejadian itu, apakah ada saksi petunjuk lain yang memperkuat? Saksi-saksi lain yang memperkuat yaitu yang pertama adanya saksi yang kebetulan berada di dekat pintu gerbang yang mendengar pintu kos-kosan korban ini ditutup, kemudian tidak lama adik korban keluar dan menangis. Gitu. Dan kemudian selain itu ada lagi alibi waktu. Berdasarkan dari timeline yang kita gelar, kita melihat ketepatan waktu mulai dari tersangka pulang ke kos-kosannya, kemudian orang tua korban pergi keluar, kemudian korban membeli makanan di warung sampai dengan berapa waktu yang telah kita periksa ini. Dari timeline tersebut alibi waktu menunjukkan bahwa tersangka ini merupakan terduga kuat sebagai tersangka, sehingga ditambah lagi dengan saksi kunci dari adik korban ini sehingga meyakinkan penyidik untuk menetapkan saksi ini tingkatkan status menjadi tersangka yaitu PA ini. Apakah pengingkaran dari tersangka ini tidak menjadi kendala spesial buat polisi dalam meneruskan kasus ini sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka? Nah, keterangan dari tersangka ini itu tidak berpengaruh, mau dia menyangkal atau